Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, Pak Ustaz. Saya mohon penjelasan. Ini dalam beberapa hal kita sebagai khususnya orang-orang yang sudah banyak berumur, rata-rata ini banyak menderita sakit, sehingga sudah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, berbulan, bertahun, bahkan berdoa untuk mohon sembuh dari sakit. Namun dalam kenyataannya Allah belum menyembuhkan, sehingga dalam hati kita mengatakan biarlah ini adalah suatu ujian atau musibah. Apakah ini termasuk suudzon dari umat kepada Allah Taala? Yang kedua, kapan Rasul berdoa mengangkat tangan dan kapan Rasul berdoa tidak mengangkat tangan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaan yang bagus. Yang pertama adalah kalau kita nun sewu sudah tua, ya sudah sepuh, kemudian kita berdoa kepada Allah karena sakit dan belum dikabulkan sama Allah. Kemudian di dalam hati kita katakan dia memang ini sudah ujian dari Allah. Apakah itu termasuk suudzon? Tidak. Itu malah husnudzon. Itu malah husnudzon. Jadi ketika kita dapat ujian sama Allah, kita harusnya berpikir ini dari Allah. Allah punya hikmah di balik ini. Mungkin ketika muda saya banyak dosa. Ini saya sudah mendekati ajal sama Allah, pengen dibersihkan apanya? Dosa. Sehingga nanti ketika saya menghadap kepada Allah dalam keadaan sudah bersih. Itu namanya husnudzon. Insya Allah suatu saat kalau kita masih dikasih umur sama Allah Azza wa Jalla, saya akan bahas masalah ini. Ya. Masalah pentingnya ketika kita mendapatkan sesuatu yang gak enak, langsung kita hadirkan perasaan ini dari Allah. Penting ini. Ya. Karena nanti buntutnya akan bagus sekali, akan sabar, akan menghadapi dengan tabah dan seterusnya. Jadi itu bukan suudzon, itu malah husnudzon. Terus Rasulullah SAW kapan ngangkat tangan dalam berdoa, kapan tidak? Saya kasih contoh saja ya. Rasulullah SAW mengangkat tangan, contohnya ketika doa istisqa. Ketika doa istisqa. Kenapa istisqa? Doa minta hujan. Doa minta hujan. Beliau jelas mengangkat apa? Tangan. Kemudian juga di antara momen yang direkam oleh para sahabat Nabi SAW bahwa Rasul SAW mengangkat tangan adalah ketika beliau SAW berdoa di antara Safa dan Marwah, yaitu orang yang berhaji. Contoh yang Nabi SAW tidak mengangkat tangan saat berdoa, contohnya satu, ketika beliau berdoa di dalam sujud beliau pas sholat, ngangkat tangan apa badan? Ya angel. Itu contoh. Ya. Contoh yang lain juga, ya, Rasul SAW tidak mengatakan ketika berdoa adalah ketika beliau khutbah Jumat. Ketika beliau khutbah Jumat, ketika beliau memimpin doa, beliau tidak mengangkat tangan, tapi mengacungkan jari telunjuk. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang mengenal sunnah ini. Ya, jadi khotibnya itu ketika doa mengacungkan jari telunjuknya. Makmumnya bagaimana? Makmumnya mengamini, tapi setahu kami tidak perlu mengangkat tangan. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terus bagaimana posisi tangannya? Ya biasa saja, tangannya biasa sambil mengamini doa. Itu contoh-contohnya. Itu contoh-contohnya.